Tentang Roh Kudus dalam hal bersaksi. Inilah yang harus diketahui tentang peran, tugas, tujuan, dan misi Roh Kudus yang dijanjikan. Setelah 40 hari bangkit dari kematiannya, lalu Yesus akan kembali naik ke surga. Sebelum Yesus meninggalkan para muridnya untuk kembali ke surga, Yesus terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Dan Yesus memahami kekhawatiran dari para murid tentang kepergiannya. Oleh karena itu, Yesus berjanji akan mengirim Roh Kudus kepada mereka dan semua orang. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata dalam ayat tersebut yang diterjemahkan dengan penolong dalam bahasa asli Yunaninya adalah parakletoa, dan itu merujuk pada orang yang datang bersama untuk tujuan menolong. Salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah untuk berdampingan dengan semua orang percaya. Roh Kudus akan memberi kuasa dan membimbing mereka dalam kegiatan kesaksian mereka. Ketika kita bersaksi untuk Yesus, maka kita tidak akan melakukannya sendirian. Karena Roh Kudus selalu ada di samping kita untuk membimbing kita kepada mereka yang jujur dalam mencari kebenaran. Roh Kudus telah mempersiapkan hati orang yang sedang mencari kebenaran. Bahkan sebelum kita yang akan memberitahukan kebenaran tersebut bertemu dengan mereka, Roh Kudus akan menuntun kata-kata yang akan diucapkan oleh kita kepada mereka yang sedang mencari kebenaran. Dan Roh Kudus akan membawa keyakinan ke benak para pencari kebenaran serta menguatkan mereka untuk menanggapi bisikannya. Inilah ayat-ayat yang dikatakan dalam kitab Yohanes 15 ayat 26-27 dan Yohanes 16 ayat 8 tentang peran Roh Kudus dalam bersaksi. Peran Roh Kudus itu juga adalah menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus Kristus. Tujuan utama Roh Kudus itu adalah untuk memimpin sebanyak mungkin orang kepada Yesus Kristus. Sedangkan misi Roh Kudus itu adalah untuk memuliakan Yesus Kristus. Dalam melakukan peran untuk hal tersebut, tugas Roh Kudus adalah untuk meyakinkan semua orang percaya atas tanggung jawab mereka untuk bersaksi. Roh Kudus akan membukakan mata kita untuk melihat adanya kemungkinan pada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk diberitahukan kabar Injil. Roh Kudus akan bekerja di belakang layar untuk menciptakan penerimaan mereka terhadap pekabaran Injil yang kita sampaikan. Injil Yohanes menyatakannya dengan jelas. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus bergerak di dalam hati setiap orang untuk membawa rasa yang semakin mendalam akan kebutuhan pada pertobatan. Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan Roh Kudus tidak hanya menyatakan dosa, tetapi Roh Kudus juga akan mengajar kita dalam kebenaran. Roh Kudus akan mengungkapkan keindahan kebenaran Yesus Kristus yang sangat berbeda dengan kenajisan diri kita ini. Peran Roh Kudus juga bukan hanya untuk menunjukkan betapa buruknya kita, tetapi peran Roh Kudus juga untuk mengungkapkan betapa baik, betapa murah hati, betapa berbelas kasihan, dan betapa penuh kasihnya Yesus, dan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Bersaksi itu sederhananya adalah bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memuliakan Yesus Kristus. Dalam kuasa Roh dan di bawah bimbingannya, kita bersaksi tentang Yesus Kristus yang mengagumkan dan yang telah mengubah hidup kita.